Assalamualaikum teman-teman satu arah Jogja. Hari ini kita akan jalan-jalan virtual ke salah satu ikon kebanggaan Jawa Tengah, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini nggak hanya megah, tetapi juga penuh cerita menarik dan kaya akan nilai sejarah serta budaya. Yuk kita mulai perjalanan ini. Masjid Agung Jawa Tengah atau sering disebut MAJT adalah masjid yang menjadi ikon sekaligus kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Lokasinya ada di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Pembangunannya dimulai pada 6 September 2002 dan secara resmi diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2006. Dengan luas lahan mencapai 10 hektar, masjid ini adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Daya tampung masjid ini sekitar 16.000 jamaah. Sebagai informasi, sejarah berdirinya MAJT ini berhubungan erat dengan Masjid Kauman Semarang. Dahulu, tanah wakaf Masjid Kauman seluas 119 hektar sempat berpindah tangan dalam proses tukar guling. Namun, alhamdulillah, setelah perjuangan panjang berbagai pihak, tanah ini berhasil kembali ke pihak masjid dan salah satu petaknya dijadikan lokasi berdirinya masjid ini, Masjid Agung Jawa Tengah. Desain arsitektur MAJT ini benar-benar unik. Dirancang oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT Atelier 6 Jakarta. Masjid ini menggabungkan gaya arsitektur Jawa, Arab, dan Romawi. Bagian atapnya berbentuk limas khas bangunan tradisional Jawa, tetapi puncaknya ada kubah besar berdiameter 20 meter. Tidak hanya itu, ada juga 4 menara di setiap sudut masjid dengan tinggi masing-masing 62 meter. Oh ya, pelatarannya juga nggak kalah memukau. Ada 25 pilar bergaya kolosium Roma yang disebut Al-Kanatir. Pilar-pilar ini dihiasi dengan kaligrafi indah yang melambangkan 25 nabi dan rasul. Di salah satu gerbangnya terdapat ukiran 2 kalimat syahadat dan ada tulisan abjad Jawi, Suci ning Guno Gapuraning Gusti, yang memiliki makna mendalam tentang keagungan Allah. Masjid ini nggak cuma difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi destinasi wisata religi yang menarik. Salah satu daya tarik utamanya adalah Menara Al-Husna, atau lebih dikenal juga dengan nama Menara 99, yang tingginya benar-benar mencolok. Dari ketinggian menara ini, kalian bisa melihat seputar kota Semarang dari atas. Di dalamnya ada banyak fasilitas menarik, misalnya di lantai 1 terdapat studio radio, dais, dan pemancar TV-ku. Lalu di lantai 2 dan 3 ada Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, tempat kamu bisa belajar sejarah Islam di provinsi ini. Yang lebih seru lagi, di lantai 18 ada restoran berputar 360 derajat.
Jadi kamu bisa makan sambil menikmati pemandangan kota Semarang. Dan kalau kamu melihat pemandangan kota dari atas, naik saja ke lantai 19 yang dilengkapi gardu pandang dan teleskop. Di area serambi masjid ada 6 payung elektrik raksasa yang mirip dengan yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Payung-payung ini tingginya 20 meter dan berdiameter 14 meter. Biasanya payung ini dibuka pada saat sholat Jumat atau momen-momen spesial seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dengan syarat kondisi angin tidak terlalu kencang. Keberadaan bangunan masjid ini tak lepas dari Masjid Kauman Semarang. Pembangunan MAJT berawal dari kembalinya tanah wakaf milik Masjid Kauman Semarang yang telah sekian lama tak tentu jejak keberadaannya. Raibnya tanah wakaf Masjid Kauman Semarang berawal dari proses tukar guling seluas 119 hektar yang dikelola oleh Badan Kesejahteraan Masjid bentukan bidang urusan agama Demak, Jawa Tengah. Dengan alasan tanah itu tidak produktif oleh BKM, tanah itu ditukar guling dengan tanah seluas 250 hektar di Demak lewat PT Sambirejo, kemudian berpindah tangan ke PT Tensindu. Dari hasil perjuangan banyak pihak untuk mengembalikan tanah wakaf Masjid Kauman Semarang itu akhirnya berbuah manis setelah melalui perjuangan panjang. MAJT sendiri dibangun di atas tanah salah satu petak tanah wakaf Masjid Kauman Semarang yang telah kembali. Pada tanggal 6 Juni 2001, Gubernur Jawa Tengah membentuk tim koordinasi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menangani masalah-masalah baik yang mendasar maupun teknis. Berkat niat yang luhur dan silaturahmi yang erat, dalam waktu kerja yang amat singkat, keputusan-keputusan pokok sudah dapat ditentukan. Status tanah, persetujuan pembiayaan dari APBD oleh DPRD Jawa Tengah, serta pemilihan lahan tapak dan program ruang. Selain itu, masjid ini juga memiliki koleksi Al-Quran raksasa dengan ukuran 145 x 95 cm yang ditulis tangan oleh Dr. Andes Khayatuddin dari Pondok Pesantren Al-Asyariah, Wonosobo, Jawa Tengah. Ada juga beduk raksasa berukuran panjang 310 cm dengan diameter 220 cm yang merupakan replika beduk Pendowo, Purworejo, Jawa Tengah. Wah, benar-benar luar biasa masjid ini. Seluruh ikon masjid di Jawa Tengah ada di masjid ini. Nggak hanya itu, MAJT juga punya tongkat khotib yang istimewa, pemberian langsung dari Sultan Hasanah Bolkiah, Brunei Darussalam. Dan masjid ini juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan religi seperti Rukyatul Hilal dengan teleskop canggih dari Observatorium Bosca, Bogor, Indonesia. Menariknya lagi, banyaknya pengunjung di masjid ini ternyata memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Jadi, MAJT nggak hanya memberi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman, Masjid Agung Jawa Tengah ini bukan sekedar tempat ibadah. Masjid ini ada simbol kebanggaan, persatuan,
dan keberagaman budaya yang berpadu dalam harmoni. Kalau kalian berkunjung ke Semarang, wajib banget mampir ke sini. Rasakan langsung kemegahannya. Dan jangan lupa abadikan momen-momen spesial kalian di sini. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan virtual ke Masjid Agung Jawa Tengah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Satu Arah Jogja, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Arah Jogja.